Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar hari ini? Ini adalah hari puasa. 10 hari terakhir kita berpuasa. Semoga kita tetap sehat walaupun COVID masih melanda di bumi ini ya. Anak-anak yang hebat, ini pertemuan kita yang paling akhir materi tentang alat optik yang judulnya adalah loop dan mikroskop. Loop dan mikroskop ini pemanfaatan dari lensa. Karena kamu sudah pernah belajar lensa sebelumnya, maka untuk mempelajari loop dan mikroskop sudah tidak terlalu susah lagi. Oke ya, nah sekarang perhatikan ke depan, kita akan masuk ke topik kita yang pertama, yaitu tentang loop. Apa itu loop? Loop biasanya dikenal dengan bahasa kaca pembesar. Apa maksudnya kaca pembesar? Apakah kacanya berukuran besar? Bukan. Itu nama lain dari loop. Mungkin kamu di SD pernah belajar, ada pelajaran IPA di SD, ada sinar matahari, kemudian letakkan loop di sinar matahari, kemudian di bawahnya diletakkan kertas. Lama kelamaan si kertas akan terbakar. Pernah kalian lakukan di SD? Ya. Nah, kalau misalnya kalian lakukan, berarti mengapa kertas ini bisa terbakar? Ya, bagi yang sudah belajar, kalian akan tahu mengapa kertas ini terbakar, karena si loop atau kaca pembesar ini terbuat dari lensa cembung yang fungsinya adalah pengumpul sinar. Nah, tetapi kalau yang belum belajar, gimana prinsipnya? Yang namanya loop itu adalah kaca pembesar. Kaca pembesar itu terdiri dari satu buah lensa positif atau lensa cembung. Lensa cembung itu waktu kemarin di materi minggu-minggu yang lalu sifatnya adalah PKK, positif kumpul, artinya dia mengumpulkan sinar. Sinar matahari yang masuk ke lensa, ke loop, maka akan dikumpulkan oleh loop. Karena dikumpulkan, maka kertas yang berada di sini akan terbakar. Tetapi beda halnya ketika loop diambil, kertas diletakkan, maka kertas tidak akan terbakar kecuali ada apinya. Nah, itulah kaca pembesar. Di SD kamu sudah pernah belajar. Kita tidak akan belajar itu, tetapi kita akan belajar bagaimanakah, apakah penggunaan dari kaca pembesar ini selain tadi untuk membakar kertas tadi, itu hanya membuktikan bahwa lensa itu bersifat kaca pembesar itu merupakan lensa cembung. Oke, perhatikan ke depan, itu hanya sebagai permulaan kamu. Maka kalau ditanya apakah ciri-ciri dari loop, ya kamu pasti sudah tahu. Loop terdiri dari satu buah lensa cembung atau lensa positif. Nah, dia akan menjadi pembesar, akan menjadi kaca pembesar apabila dia punya syarat. Bagaimana syaratnya? Syarat akan terbentuknya bayangan benda jika ini syaratnya, jika benda tersebut berada di ruang satu. Ingat ya, bagaimana nih kalau bendanya tidak di ruang satu, maka dia bukan kaca pembesar. Jadi syaratnya adalah benda harus di ruang satu. Kembali lagi ke materi kita yang lalu, bahwa cara membuat lensa kamu sudah tahu. Jadi dibuatkan seperti ini, tetap saja yang namanya fokus itu adalah setengah dari jari-jari. Ada dua fokus satu dan fokus dua, jari satu, jari satu, dan jari dua. Miss menganggap di sini adalah sebuah bendanya. Bendanya tadi dikatakan di ruang berapa? Di ruang satu. Di sini ruang satu. Masih ingat kemarin ketika benda di ruang satu, maka sifat bayangan sinar istimewa yang digunakan adalah sinar istimewa berapa? Masih ingat? Ya, sinar istimewa yang kita gunakan untuk benda di ruang ke-1 adalah sinar 1 dan 3. Oke, masih ingat sinar 1 kemarin? Sinar datang, ini panjangkan sedikit biar terlihat. Ya, sinar datang sejajar sumbu utama, kemudian dibiaskan melalui titik fokus. Oke, kemudian sinar yang ketiga, sinar datang melalui pusat, ya, melalui pusat, itu tidak akan dibiaskan, tidak akan dipantulkan, tidak akan dibiaskan, tapi akan diteruskan. Nah, sehingga tidak bertemu. Masih ingat pelajaran kemarin, ketika tidak bertemu berarti menunjukkan bayangan itu bersifat mana?
Kalau dia bersifat maya berarti dia merupakan hasil perpanjangan. Ya, kamu masih ingat itu. Nah, ketika bis perpanjang ini, maka ketemulah dia di sini. Ini dia hasil perpanjangan. Nah, di situ. Maka ketika bis berbaris, ketemu dia di sini. Nah, seperti ini. Coba kamu perhatikan. Kepalanya tadinya di atas, sekarang tetap di atas. Hasil perpanjangan. Berarti apa sifat bayangan yang dihasilkan? Nah, iya. Kalau hasil perpanjangan, maka sifatnya adalah maya. Kemudian pacar maya adalah tegak. Kemudian apa yang terjadi? Diperbesar. Oke, maka disebut dia kaca pembesar karena memang dia diperbesar. Itu sifat bayangannya. Pada umumnya sifat bayangan akan maya, tegak, diperbesar. Nah, permasalahannya yang selanjutnya adalah perbesaran bayangan itu bisa dibuat jadi dua, berakomodasi secara maksimum dan tak berakomodasi secara maksimum. Apa yang membedakan maksimum dan tak maksimum? Coba kamu ambil bukumu atau ambil yang bisa kamu baca, Kamu ambil bukumu, lalu kamu dekatkan yang ingin kamu baca. Dekatkan terus. Bagaimanakah posisi matamu? Lalu yang kedua, lihat tulisan yang paling jauh. Bagaimana posisi matamu? Akan ada dua kemungkinan posisi matamu. Posisi pertama, lihat jauh akan berbentuk matamu biasa. Tetapi ketika kamu melihat dekat, posisi matamu akan membelolong atau akan menyipit. Ya, kamu sudah tahu jawabannya. Sudah dicoba bagaimana kamu melihat tulisan dari jarak terdekat dan melihat tulisan dari jarak terjauh? Bagaimana posisi matamu? Ya, tentunya posisi matamu pasti mengalami perubahan. Ketika melihat dekat, matamu akan apa? Iya, membuka. Mengapa bisa membuka seperti itu? Karena kamu kemarin sudah belajar bagian-bagian dari mata, ada namanya otot siliaris. Otot siliaris itu ketika melihat jauh, dia akan berelaksasi. Maka posisi matamu akan biasa. Tetapi ketika kamu baru melihat benda yang dekat, maka otot siliarisnya itu akan berkontraksi. Karena berkontraksi, maka itulah yang disebut dengan berakomodasi. Jadi kalau bahasanya berakomodasi adalah keadaan mata mencekung dan mencembung. Itu karena efek dari otot siliaris. Oke ya. Nah, yang mau diceritakan adalah perbesarannya akibat berakomodasi maksimum dan tak berakomodasi maksimum. Apa yang membedakannya? Ini ya. Kalau dia berakomodasi maksimum, perbesarannya juga M. Tak berakomodasi maksimum, perbesaran juga M. Sama-sama M. Nah, rumusnya SN. Apa itu Miss SN? SN itu adalah jarak baca normal. SN jarak baca normal ini 25 sampai 30 cm. Dalam soal akan disebutkan 25 atau 30. Gimana Miss kalau 26, 27 boleh, yang penting disebutkan. Gitu ya. Nah, SN itu adalah jarak baca normal. Dibagi dengan bagaimana fokusnya. Karena lensa tadi punya fokusnya, maka dibagi fokus. Ini juga sama dibagi fokus. Lalu, apakah yang membedakan antara berak dan tak berak? Itu berak berakomodasi maksimum disingkat dengan kata-kata beraks. Apa itu beraks? Berakomodasi maksimum. Tapi kalau dia tak berakomodasi maksimum disingkat dengan kata-kata tak beraks. Tak berakomodasi maksimum. Nah, ketika dia beraks dan tak beraks tentunya punya perbedaan. Apa itu perbedaannya? Perbedaannya sederhana. Ini tidak jorok, tapi cara menghafalnya supaya tahu perbedaan antara berak dan tak berak. Gini saudara. Kalau kamu berak, keluar berapa? Keluar kan? Ya, keluar berapa? 1. Maka cara tambahkan saja angka 1. Tapi kalau tak berak kan nggak ada yang ditambahkan, maka tidak perlu ditambah 1. Itu hanya kata kunci saja bahwa namanya berakomodasi maksimum tambahkan 1. Tapi kalau tak berakomodasi maksimum karena tidak berak maka tidak ditambahkan 1. Apakah ada perbedaan gambarnya antara berak dan tak berak? Ada. Ketika dia berak, ini gambarnya. Ini artinya
benar-benar di ruang satu. Tetapi kalau dia tak berak, posisi bendanya itu berada di fokus. Lihat ya, bendanya berada di fokus. Jadi gambarnya ini letakkan saja di fokusnya. Kalau dia diletakkan fokus, maka nanti akan ketemu juga sifat bayangannya. Tapi sifat bayangannya jauh tak indah. Itu tugasmu di rumah nanti. Bagaimana kalau dia menggambar tanpa berakomodasi maksimum dengan catatan bendanya letakkan pas di fokus. Aman ya nak? Oke. Lalu kita perhatikan contoh. Bagaimana contoh? Sudah dituliskan. Lu memiliki fokus 5 cm. Dari mana ini? Dari soal. Dengan jarak baca normal 25 ini sudah dituliskan. Jarak baca normalnya adalah 25. Boleh nggak Miss kalau besok 30? Boleh, yang penting dalam soal ada. Tentukanlah perbesaran bayangan benda jika Miss sudah mulai tuliskan berak. Biar kamu tahu berak itu adalah berakomodasi maksimum dan tak berak. Apa itu? Tak berakomodasi maksimum. Iya, jadi kalau kita buatkan berak, apa rumusnya? M sama dengan SN dibagi R. Kalau berak ditambah 1. Berarti karena dalam soal 25 masukkan dong 25. Fokusnya berapa? 5. Tambah berapa? 1. Yang perlu diperhatikan matematikanya, 25-nya bagi dulu dengan 5. Baru ditambah 1. Berapa ini? 5 ditambah 1. Jadi berapa? 6 cm. 6 kali ini perbesarannya 6 kali. Tetapi kalau dia tak berak, kamu pasti sudah tahu berapa nilainya nak? M sama dengan SN dibagi F tanpa ditambah 1. Berarti 25 dibagi 5. Berapa perbesarannya? Oh, ternyata perbesarannya hanya 5 kali karena dia tidak berak. Tapi kalau dia berak, dia perbesarannya menjadi 6 kali. Aman itu? Ada pertanyaan? Lalu mungkin kamu bertanya, Miss Lu ini pakai oleh siapa? Ya, tukang arloji, reparasi arloji, itu kan alatnya kecil-kecil sekali. Karena alatnya kecil-kecil sekali, maka tidak memungkinkan dia melihat dengan mata telanjang. Mata telanjang itu maksudnya tidak menggunakan alat. Maka yang dia gunakan adalah penutup. Ya, nah ketika alat-alat amordil yang kecil-kecil itu dia lihat dengan berak berakomodasi maksimum, dengan lihat dengan jauh tak berakomodasi maksimum, maka perbesaran yang dia hasilkan akan berbeda. Berapa perbesaran yang dihasilkan akan berbeda? Ini rumusnya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ini cara menyelesaikannya. Aman? Ada pertanyaan? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, ini kamu tulis. Setelah kamu tulis, jangan lupa di rumah gambarkan loop yang tak berakomodasi maksimum dengan catatan benda pas berada di fokus. Jangan kaget nanti hasil bayangannya akan jauh tak hingga. Tapi tidak masalah, yang kita mau tahu bagaimana cara melukis bayangannya. Oke nah? Oke, bisa akhir sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat. Kebanyakannya harus 2 ya.